Qala al-musannif wa fi mulazamati dzikri wal mudawamati alaihi tardun lisyaitan wa qadmun liwaswasatihi kama warada inna syaitana jathimun ala qalbil abdi fa idza dzakara Allaha qanasa wa idza ghafala waswasalahu. Tiang zikir niku nek wis kadung mudawamah memiliki rasa kerine ora zikir, merasa kehilangan ketika tidak zikir, itu namanya sudah mudawam, sudah kontinu. Kalau sudah seperti itu, maka orang yang melaksanakan zikir tersebut itu akan dibenci oleh setan, karena zikirnya itu sudah mampu mengusir setan. Zikirnya itu sudah mampu mengusir setan. Kenapa kok diusir? Karena setan itu tidak memiliki tujuan di dalam hidupnya kecuali menyesatkan manusia, kecuali mengajak manusia untuk menjauh dari Tuhannya. Karena setan dulu sudah berjanji kepada Allah, setelah setan itu dinas menjadi makhluk yang oleh Allah tidak diridhoi, maka setan memohon kepada Allah dalam satu hidupnya, aku ora njaluk apa-apa dengan aku pun njaluk diwai kemampuan boboda manusia, diwai kemampuan Allah. Berarti setan sebenarnya tidak memiliki kemampuan, tapi karena diwai kemampuan. Sebagaimana manusia pun seperti itu. Orang kok pulau kali jenengan iso jagongan karena kemampuan kita, bukan. Itu semata-mata Allah lah yang memberikan, Allah lah yang memberikan anugerah. Maka wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Waqatun liwaswasatihi, setan itu iso hadir, setan itu juga bisa pergi. Itu bagi orang-orang yang bisa berbuat baik tapi urung iso langgeng. Wong iso berbuat baik siki ngaji, setane enggak. Kok bali setane? Itu memiliki kebiasaan begitu. Bagi orang yang sudah zikirnya mudawam, sudah kontinu, maka bisa memotong was-was tersebut. Was-was itu pengelidu. Was-was itu pengelidu. Iya, mamanya. Anu kaya apa itu ya? Iya, apa itu ya? Itu datanya dari setan.
Nah, itu bisa tertolak, bisa terputus, bisa dipotong karena zikirnya itu sudah mudawam. Zikirnya sudah mudawam, sudah kontinu. Kama warada sebagaimana tertulis dalam sebuah hadis, inna syaitana jasimun ala qalbil abdi. Setan itu tongkrong nang kalbu seorang hamba. Sebab sudah dikasih sama Allah, sudah dikasih kesempatan. Sudah dikasih kesempatan, setan memang dikasih kesempatan. Insya Allah. Uli izin tapi lah diridhoi. Uli izin tapi tidak diridhoi. Sebagaimana nang alam dunya, wong pada gawe elek, pada kemaksiatan itu dapat izin sama Allah tapi tidak diridhoi. Tidak diridhoi. Nah, dengan melakukan ngaos, ngaji, maca Quran, belajar itu bukan hanya diizinkan tapi juga diridhoi. Setan manggon tinggi nang kalbune seorang hamba. Fa idza dzakarallaha khonasa. Ketika hatinya tergerak tergerak untuk zikir, maka setannya melayu. Khonasa, melayu. Karena bukan apa-apa yang dilakukan setan, bukan membunuh. Tidak membunuh, setan itu tidak diberi kemampuan untuk membunuh sama Allah. Ya hanya gombal, terus mengeridu, ngelemboni, gawe kebiasaannya. Bahkan yang paling parah itu sekarang uangnya diridu, digoda, ditiupkan anak-anak kosong, diwai apa jenis rayuan-rayuan gombal, diwai angan-angan kosong. Ya nanti orang senang berangan-angan terlalu lama. Dia lebih baik berpikir rahasia, kenapa ada itu apa? Tidak apa. Yang penting lebih banyak berealisasi. Tidak usah banyak berhayal. Kalau ya di sholat, jangan di sholat, tidak usah berhayal. Orang itu mananya usia penting orang usah. Sholat sing jemput-jemput Gusti Allah. Terus ini kutok. Terus ini kutok mau. Kalau usah berhayal. Allahu Akbar koyo nang itu malah bukan dari diri Anda sendiri, itu malah dari setan. Ya, karena setan dibikin lebih alim, sabarnya yang mukuli benar. Sabarnya setan tingkring terusan kok, tingkring terusan. Kira ditinteni kapan bali aja. Jangan sekali bali. Pengintai tersitu di sana. Faidah kau kholas. Nek hatinya tergerak zikir, kamu tanggal Gusti Allah, maka setan itu lari terbiru-biru, lari. Tapi kembalinya setan dengan larinya itu lebih cepat kembalinya. Nah itu yang jadi. Kembalinya setan dengan larinya itu lebih cepat. Seperti ada magnet. Karena memang kan Gusti Allah dikasih izin. Ya ngono. Tapi orang bakalan bisa nggoda umatku sing wis atine ikhlas. Wong sing atine ikhlas wis ora iso digoda. Kangelan setan kangelan. Sudah tidak bisa digoda. Kena ikhlas ke puncaknya itu ikhlas itu tidak ada tujuan kecuali Gusti Allah. Dan dalam hidup ini selama masih ada tujuan selain Allah mesti konsentrasi. Selama di dunia ini tujuannya itu bukan Gusti Allah, mesti konsentrasi. Apapun itu, wis jamin. Dan yang konsentrasi iya. Terus latihan. Kan ini ajaran Nabi. Jadi mulai dari sahabat yang bertemu kanjeng Nabi, terus para ulama, itu tradisi itu tetap dilestarikan, tetap dijaga kemurniannya. Hanya akhir-akhir zaman, saya membaca sebuah karyanya salah satu ulama besar yang sekarang masih hidup, saya Sa'rawi Tawali. Beliau mengatakan bahwasanya
tidak ada muamalah. Muamalah itu adalah kegiatan hubungan sosial manusia. Itu kecuali mereka menginginkan sesuatu setelah dipikirkan syariat kon izinan. Jelek banget kok. Jelek banget. Seperti halnya wong ngutangi wong. Itu dikau ngutangi bojone. Terus masalahnya seorang utang-utangan dengan ngutangi wong. Yang ada pada otak manusia sekarang itu nggak ada istilah ngutangi wong nulungi, itu sudah nggak ada. Kalau dulu ngutangi adain itu tabaruk lillah, membuat kegiatannya itu murni karena Gusti Allah. Ngutangi wong ke ora ada tujuan kecuali ngarep-ngarep ridhone Gusti Allah. Kalau sekarang enggak, kalau sekarang dipikirnya rugi dan wasine sing dipikir. Aku ngutangi kowe 10 juta. Setahun berikutnya nek ora dibalekno duitku rugi. Sekarang yang di dalam otak manusia sekarang itu. Lah, diorak-atik digoleki nas. Digoleki sumber. Digoleki patokan ono apa ora sing legalkan. Itu yang dicari begitu. Kata beliau Syekh Sa'rawi sungguh luar biasa Mas. Beliau saya punya kitab ini bahasa Arab. Sungguh luar biasa. Termasuk antum-antum semua. Jenengan semua ngomong antum ya. Termasuk jenengan semua pelakunya. Jenengan kepengen terlepas latihan, dilatih. Hidupnya itu dijadikan sandaran yang besar. Karena apa? Manusia itu nggak tahu kapan akan selesainya. Manusia itu nggak tahu kapan akan dikembalikannya sama Allah. Ojo rumaksa gue ngamal akeh. Jangan merasa sudah melakukan ini, melakukan itu, ngalor dan itu, jangan. Bisa Allah akan mau nyong karolika bisa gawe apik iku mergo pitulungane bukan murni kan aja. Berarti orang ini bangga. Bukan bangga tapi syukur. Bukan bangga tapi syukur. Nah, lantas bagaimana? Dilatih. Oke. Ala innalil abdi murghah. Kata Rasulullah bahwa di dalam manusia itu ada satu ketik kempel. Wa idza soluhat jasadu kullu. Nek mudghah mau apik maka seluruh tubuh akan baik. Wa idza fasadat jasadu kullu. Nek atine miki rusak maka seluruh rusak. Lah terus napa? Berarti hal ini migati kenapa Bu? Nah sekarang itu yang dipentingkan bukan itu orang sekarang. Sekarang ini kemudian caranya urut kepenak. Rumah sahur ki orang kepenak rumah sana. Kurangan duit orang kepenak. Kurangan pujian orang kepenak. Orang debatir orang kepenak. Kopinya orang kental. Jadi seolah-olah hidup itu susah terus. Lah mbok yo jenengan kali kula niku dilakoni mawon. Apapun kegiatannya dilakoni baik. Mari saya bicara sama siapa? Sesuatu yang jenengan kali kula niku tidak bisa mendatangkannya, berarti kita pun tidak bisa menghilangkannya. Ketika sesuatu itu sudah dinas untuk ada, kita tidak bisa membinasakan. Itu sudah visualisasi ditolak kan itu. Sudah nggak bisa. Contoh. Meriam. Contoh Meriam. Meriam nek wis kadungan Gusti Allah disogaken, manusia nggak bisa menghilangkan. Nggak bisa. Terus pokok hilang nggak bisa. Karena yang mendatangkan itu Allah. Singesaken Gusti Allah.
Tetapi menungsa ora kok terus menunggu. Oh, berarti Gusti Allah. Karena manusia dikasih akal sempurna. Tidak seperti malaikat. Kalau nek malaikat nek nggih yo nggih, nek ora yo ora. Orang dia keputusan. Mulai besok cerita di alam kubur, orang kuburan. Orang kuburan dulu golek udah roda enggak. Di alam kubur banyak cerita, orang wong alim suka kuburan. Bahkan ngalimnya malaikatnya takon malah ditakoni. Ya malaikat kan ora ngerti pun. Takon tok. Dan jawab akhirnya takonan karo pangeran nanti. Banyak cerita-cerita begitu dan cerita yang banyak yang lain. Nah, ini harus dimulai proyek terbesar manusia sebenarnya niki. Proyek terbesar manusia niki. Gelem ora gelem, ngandel ora gelem, ngandel ora gelem, ngandel ora ngandel, jenengan kok arep ngaji tenan jabarkan. Proyek terbesar itu kalbu manusia. Kalbu manusia. Kurang nanti kalau pindah maring Irak, nah Cina enggak. Terus gimana orang yang dijajari baik. Proyek terbesarnya. Tapi rata-rata manusia rumangsane lakukan. Rumangsane lakukan mergo ngurusi aktivitas dunia. Modis kok. Modis, mungkin bisa modis. Modis. Akhirnya kentongnya ditutup. Mau kaki-kaki lewat arah mungkin bakar mengenai air. Masa mati itu jualan kaki-kaki mungkin anu jelmaan mana ya kan? Jangan dianggap remeh. Jenengan sibuk ta ora sibuk. Gelem ta ora gelem kudu dilatih. Sebab sing direken nang Gusti Allah itu latihane. Nek sampai titik mampu itu rasa beruang bisa. Tapi sing direken latihane. Usahane. Sing dilatih niku nek jenengan gelem latih awake berarti jenengan eman karo awake dhewe. Rata-rata menungso sing dipoles jajar. Ayo oke. Sing dilatih apa? Awake biar sehat. Cukup paron sing regane wit 300 atau ora 1000. Tapi hatinya tidak. Jadi prinsip mens sana in corpore sano. Itu apakah benar? Apakah benar seperti itu? Di dalam tubuh yang kuat, di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Benarkah seperti itu? Kita buktikan. Ternyata hal ini berbanding kebalik. Kalau hadis Kanjeng Nabi, justru di dalam hati yang sehat ada tubuh yang kuat. Kuat. Nyatanya kok seorang sahabat menjenengan kalau mengalami bukan hanya cerita-cerita fiktif, tapi cerita yang nyata. Di dalam mempertahankan keimanannya, itu rela pergi dari keluarganya, dibiratkan kepada keluarga. Wa'amil Muhammad, mohon maaf. Wa'amil Muhammad berarti pedil. Wa'amil sholat jadi anggota keluarga. Bukan hanya itu, rela hijrah. Mana hijrah ini? Rela hijrah pisah karo anggota keluarga, ngugemi keimanannya. Bukan hanya itu, pasokan makanan yang seharusnya datang sebagai hak manusia itu diboikot. Orang bisa mangan seenak dewe, tidak bisa. Itu kalau bukan iman yang membuat tubuhnya kuat, orang kesimpulannya di dalam hati yang atau jiwa yang sehat ada tubuh yang kuat. Jadi yang harus dirumati ini. Sedangkan aktivitas dunia itu kita hanya beraktivitas saja.
aktivitas saja. Lah kok nyentuh kepriwe enggak. Kalau memang wis jurune sugi kok sugi bae. Yang panen jurune orang sugi gimana sugi. Tidak perlu ada yang disesali, wong itu rasanya Gusti Allah. Itu sudah rasanya Gusti Allah. Itu sama saja ketika Gusti Allah perintah puasa, perintah sholat. Itu ora usah goleti nang jerone sholat apa, nang jerone puasa ora apa. Bahkan kita tidak tahu makna hakikine puasa apa, makna hakikine sholat. Orang ngerti belas, tapi kita nyata meyakini bahwa dia perintahnya Gusti Allah itu sudah kafah, sudah cukup. Sudah cukup. Karena yang diharapkan seorang hamba itu ngabdi secara totalitas mari Gusti Allah. Nyatanya perintah puasa untuk sebentar lagi puasa. Pada pada puasa men sehat. Tapi nyatanya di dalam ayat berikutnya, napa? Nek orang sehat pun orang puasa. Harus orang sehat malah puasa. Jadi bukan karena tapi karena memang itu ono perintah Gusti Allah, ono dawuh Gusti Allah. Bahkan seandainya jadi bahasanya setelah dilakoni perintah Gusti Allah, kon sholat, kon poso, haji maka haji. Pokoknya manut kok diperintah mlebu swarga, ya jenengan kudu gelem. Maksudnya ki aja kliru tanpa. Rata-rata wong kan ngerasa wis dadi ujug-ujug kuwi bisa maca Quran, iso ngaji kan rumangsa penduduk. Ono diomongan orang penduduk sudah kesukaan karena nyong wis duwe gaman ki nyong masalah musuh. Bahkan seandainya jenengan setelah lakoni sholat, lakoni puasa mergo nurut Gusti Allah jenengan kok diperintah mlebu surga, jenengan kudu gelem mlebu. Kamu lagi. Sing bener. Oke. Sebab ono cerita. Ono wong Gusti kula kepengin ibadah sing ora campur aduk karo manungsa. Mergo nek campur aduk karo manungsa ngedoh saka barang haram ya angel, ngerti mungkar ora iso ngowahi, tidak bisa merubah. Aku dulu disogaken kula sing ora kumpul karo abi salat tring langsung sogaken ngene jazirah. Ibadah 500 tahun. 500 tahun, Pak. Ki umpama jenengan umure diwai 70 tahun, Pak. Umpama diwai 70 tahun. Jenengan sedina sewengi turune pirang jam? 5 jam. Pemane 8 jam lah. Berarti sepertelon. Angger jenengan 70 tahun dibagi 3 berarti piro? Pemane 23 tahun. Berarti jenengan sing nggo ibadah urung genah. Wong sing nggo turu malah genah 23 tahun. Bukan hitung-hitungan. Sing nggo turu malah 23 tahun. Kan diwewe 70 tahun. Urung sing nggo liya-liyane ibadah mbok kita. Lah kok arep nggo jaminan. Mboten saged. Mulane kita bahagiane dhewek ora mergo kita iso ibadah. Kita iso bahagia mergo kita dijalanaken nang perkara sing apik. Lah kuwi sing langkah-langkah wong sukses mergo niku ki langkah. Mulane ono wong takon, antara melarat karo sugih sing sukses dadi hamba Gusti Allah sing ndi, Mas? Rata-rata wong diuji melarat sukses. Arep mangan ora iso mangan berkurang ono akhirnya puasa. Meskipun puasanya cuma mandat ora ikhlas. Tapi wong duwe punya jabatan, punya pengalembono, punya tahta. Apalagi? Pokoknya hampir seluruh dunia ini isinya ada pada dirinya. Punya rata-rata sukses. Rata-rata mboten sukses. Mulai jenengan ki aja terlalu nemen-nemen.
Jangan terlalu kenceng-kenceng. Nek pancen dulunge sugih ditampi. Mungkin Gusti Allah nitipaken kali jenengan dadi wong sing saleh. Gusti Allah ora rido dunyane dipangan wong sing ora saleh. Ditampani, mungkin jenengan wong saleh, Gusti Allah nitipaken kali jenengan. Dunya dicelana wong saleh aman. Dunyane bahagia. Mergo wong saleh ngerti, oke hakikae, ke hakku, ke hakikae, ke hakku. Ngerti karena wong saleh. Tapi ora saleh, dunyane kepengin lunga ora bisa. Karepe nangis. Mergo napa disekel wong sing ora saleh. Nang Gusti Allah ditimpakan wong sing dititipi rata-rata mboten sukses. Firman diwai kedudukan di muka ini, muka dunia akan tertinggi. Ora pun duwe kerajaan, sendiri yo akusan, umaning pasukane yo kabuwonan, matine nang tengah. Ora sukses. Korun dikasih harta ora patut akeh. Banyak sekali. Korun sekali tarik belas, akhirnya dibenamkan karo hartane. Boten orang mulai jenengan ki yang diminta itu jangan kaya. Jangan kaya. Ya Allah, berikanlah hamba ini rezeki yang halal, yang berkah, yang melimpah. Halal, berkah, melimpah. Maknanya jusugi. Orientasi jenengan kan kuwi bae. Orientasinya sugih bae. Mergo rumangsane gak sugih ki bisa nganah ngene. Urung apa-apa wis keton kok. Urung sugih wis keton sisi. Pakile, rumangsane. Delina ya rumangsane ora delina. Nggih. Bon, balik maneh. Jadi sing di rumah proyek terbesar manusia sebenarnya ini. Sebenarnya ini. Mau mana sih? Di sini dijajal, sing dijajal enggak ada, hanya ini. Yang lainnya ngurusi kehidupan supaya bisa normal, bisa kondusif, itu kan hanya itu. Mana sih? Enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Wa idza ghafala waswasalahu. Nah, ketika menungsane kelalen satu hari full day. Full day sekolah, berarti satu hari full sekolah, full day gawe, satu hari full nyambut, kelalen karo pangeran, nah di kelalen was-wasan, setan lah sing tongkrong karo diri itu, rupanya nyambut gawe yang kesel nyambut gawe kesel, tapi diri dalam setan yang muncul di angan-angannya itu adalah sesuatu sing ora perlu dianak-anak. Bahkan kecemasan, kekhawatiran kerja lambok melarat, kerja lambok ini kekhawatiran itu muncul, kecemasan. Akhirnya apa? Suudzon muncul. Hati-hati kata Rasulullah, la yamutu ahadukum illa ayyusira billahi dzan. Janganlah satu di antara kalian mati kecuali sudah mampu husnudzon karo Gusti Allah. Niki nek ora dilatih mboten saged. Niki nek mboten dilatih mboten saged. Ojo ngene. Iki nek mboten dilatih mboten saged. Arep nopo sing tambah mboten saged. Arep boleh nopo anak sing akeh, anak sing hebat-hebat, terus dunia akeh. Iku wis ana ceritane umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa diceritani apa urusan mati, urusan akhirat. Karepe nopo? Yo kan duwe anak duwe bondo akeh, kok akhirat tek serutan karo anak karo aku. Kuwi wis ana ceritane nang Quran. Ora ben koyo gue. Jangan kira anak-anak yang bukan malah maksudnya kayak gini ya. Ini nek untuk orang bisa. Sama halnya ketika Rasulullah dengan sahabat.
Wis tak critakne. Zamane dhewe zaman kepenak, aja omong ora kepenak. Kasarane ngomong ora ndek beras nang manggone tanggane njaluk sing diwehi. Ora ngandel masuk praktek. Praktek ora isin. Tapi zamane Kanjeng Nabi zaman masyarakat artine banget ora terimane Kanjeng Nabi umatnya mbok kasa wis di rambut nang Kanjeng Nabi. Zaman masyarakat itu zaman Kanjeng Nabi. Lah kok cewek wis dhewe zaman sing kepenak sing ngomong ora enak. Kan lucu banget. Bisa orang kepenak dipikir dia sebenarnya sing marang-marang kepenak kan apa sih? Ayo coba dilatih wis selamune mawon jenengan pamane pekerjaan apa mau dilakoni wis kuwi bae. Nggak usah punya angan-angan kosong, nggak usah ada kecemasan, nggak usah ada apalagi kuwi sing marakan suudon karo pangeran iki mergo ana sing tikring kuwi nang kono kuwi. Ora segera dikipataken. Lah malah dadi push kan apa batir. Mati. Ini proyek terbesar. Fayambaghi wa tata'akkada al-muwadzabatu wal mulazamatu li dzikrillahi 'ala dawamil awqat wa fi umumil ahwal. Maka seyogianya urusan zikir secara mudawam, secara mulazamah, kontinu itu seharusnya menjadi tata akad, menjadi sesuatu yang diprioritaskan, sing dipentingnya, sing didahulukan, mestine kuwe mestine. Wa fi umumil ahwal, tingkah laku kehidupan manusia apapun kudu diwisiniku. Sebab nopo nek ora diwisiniku, tak ngomong namane iki, wis pokoke ngomong sing pokok-pokok bae. Sesuatu hal nek ora dilandasi atas dasar Gusti Allah itu hanya akan sia-sia. Apapun. Kulo belajar ini akhir ora patut. Semenjak jenengan datang yang muncul di angan-angan saya, yang menggoda saya hanya satu. Karena saya itu hidup dalam keadaan waktu itu kerja jarang, mau dirurin wong tua. Yang ada di angan-angan saya bisa tercukupi oleh adanya jamaah itu. Tapi ternyata setelah sekian berjalan waktu, dialingan terus kembali, dialing namanya, bukan karena itu. Dan menolak itu harus ada ilmu di atasnya. Contoh, ini soal prakteknya lagi. Jangan melakukan infak untuk mengadakan sebuah acara. Dan acara itu dikemas di sebuah majelis. Yang majelis ini notabene ada sayanya. Ini secara tidak langsung. Jenengan bukan hanya membantu saya secara khusus, tetapi secara umum jenengan itu melestarikan agama supaya berkembang. 1.000, 2.000, 25.000, 50.000, 1.000 jenengan cungaken, jangan dianggap sia-sia. Itu sangat berpengaruh di dalam perkembangan sebuah. Yang saya pikirkan dulu ketika jenengan datang, bukan itu yang saya pikirkan, bukan tercukupinya itu, karena yang mencukupi saya itu hanya Allah. Jenengan mau semenakeh, belum tentu bisa mencukupi saya, belum tentu. Wong selama ini yang enggak, bukan itu, tapi yang ada, yang muncul di benak saya, ya Allah, alhamdulillah. Ternyata keinginan cita-cita saya merebahkan ke Islam kemen bisa tumbuh merekah karena penumpangnya. Yupin jenengan kita omongkan saya hanya punya jenengan. 1.000, 2.000 yang jenengan infakkan sejakakan bentuknya apapun untuk mensukseskan sebuah acara, sebuah nopo sing tujuannya untuk syiar Islam itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Jangan dianggap itu.
Jadi kembali apapun nek ora didasari atas dasar Gusti Allah niku hanya akan enggak ada. Tapi kudu ono ilmu, nek ora ngaji boten ora iso. Boten sah. Hal ini enggak boleh segera diomongaken umum, Pak. Ini boten sakit. Ini pengajaran khusus ngomong sing yang jenengan. Temenan, jenengan orang lanang umum belum tentu diterima. Belum tentu diterima. Oh, aku mau berisik. Yang bersantong ya nek santong moni. Ayo dirasakan dulu. Dirasakan dulu benar-benar menjadi saripati. Harus jadi saripati dipraktekkan. Nah dari itu praktek itu sahabat biar praktek sehingga wong sing delang orang apa yang dideleng orang wong sing delang itu rumangsa oh itu loh Islam karena ketika aku masuk Islam aku terlindungi aku masuk Islam aku terlindungi aku tertolong karena masuk Islam iso kayak gue karena yang mempraktekkan itu bukan karena apa-apa tapi karena Gusti Allah. Zaman sini enggak mintanya aku melakukan ini direkomendasi kan iso. Aku melakukan ini rekomendasi sini loh. Aku kan sudah berjuang. Kata-kata begitu. Ini harus dihilangkan yang ini. Proyek terbesarnya ini. Dalam orang dalam tahu lah. Kesuara. Tuh, masa. Karena ini yang paling pokok ini di dalam ajaran Islam. Yang lain itu hanya nopo sih, jenengan dikasih pangkat, yang ngasih siapa? Sing ngersakaken jenengan dhewe pangkat, sing ngersakaken sapa? Lah kok terus jenengan kayak kira? Jenenge lo sari ora pati. Ayo kembali, balik matur nuwun ya Allah. Matur nuwun Gusti paringi sing mati. Qala alaihi salatu wassalam li rajul alladzi qala lahu. Rasulullah itu pernah ditanya sama seseorang, "Ya Rasulullah, qad kasurat alayya syara'ul Islam. Famurni bi syai'in bih." Faqala lahu, "La yazalu lisanuka ghadaban min dzikrillah." Ya Rasulullah, aku ki boleh jadi umatnya jenengan ngemu syariat wis kok. Pancen temenanan nek zaman Sylvia temenanan ora kaya Rika. Wis pokoknya sampai banget sehingga sampai orang nek zamane sahabat itu temenanan pancen. Sudah enggak ada yang terlewati, syariat itu semuanya terlaksana. Hingga akhirnya saking tanduke, saking kepengin tanduk. Jangan baru tanduk, 5 waktu be. Tanduk. Terus kadang-kadang kudu di foto. Tanduk Gusti Kanjeng Nabi nyong ki nemu Islam syariate wis tulung nyong diperintah sesuatu liyane kata Rasulullah la yazalu lisan karutoban dzikrillah. Lesanmu aja ngasih ora teles mergo zikir karo Gusti Allah. Lesanmu telesi terus zikir maring Gusti Allah. Waqad nada al-ulama rahimahumullah min fadhailil dzikri wa arjahiyatihi ala ghairihi min al-a'mali shalihah. Ulama itu akhirnya mengadakan riset, mengadakan apa? Penelitian, riset. Umpama zikir dilakukan dan ada amal lain yang dilakukan, itu dibilang-bilang endi sing paling unjuk, endi sing paling yang lebih nilainya itu lebih tinggi itu yang mana? Ulama itu mempertimbangkan hal itu. Annahu tamakkana al-mudawamah alaihi fi jamil awqat wal ahwal. Di anna wal muaqqat bi waqtin. Bal huwa ma'murun bihi 'ala dawam wa yata'attamu al-muhaddas wal junub wal mashhur bil wal farid
wala hakadha ghairuhu min as-shalat wa summa tilawah fa inna laha syara'id tatawaqqafu 'alaiha wa awqatan la tasu ila fiha. Akhirnya dilakukan sebuah penelitian di antara zikir kalau amal soleh itu unjuk yang mana, lebih tinggi yang mana. Akhirnya bisa dikelompokkan. Nek amal soleh sing dicontohkan sholat, puasa, haji itu memiliki syarat-syarat tertentu, bahkan waktu-waktu tertentu yang ketika waktunya tidak tepat maka dikatakan dosa, tidak bisa dilakukan. Sholat subuh raiso dilakoni nang waktu jam sana kecuali memang turunnya kawan. Oh, ini kawan. Terima kasih. Ini kawanan. Sebenarnya iso jam waktunya subuh kok jam 9 nggak bisa. Zuhur nang jam 4:30 sore nggak bisa. Artinya amal-amal sing muakkad yang sudah dikemas dengan waktu-waktu tertentu, syarat-syarat tertentu tuh nggak bisa dari waktu itu iso. Tapi nek zikir adalah makmurun bih, sesuatu yang diperintahkan tidak terkait waktu, tidak terkait tempat. Ketika ada pengelompokan seperti ini, ulama mengatakan berarti kalau seperti itu zikir itu lebih tinggi nilainya. Zikir itu lebih tinggi. Bahkan apa? Nek sholat hadas, raiso sholat. Hadas, maca Quran wadang junub tidak bisa. Maca Quran yang jero WC nggak bisa. Tapi nek zikir bahkan dalam keadaan junub, zikir bahkan dalam keadaan hadas, zikir bahkan dalam keadaan jima, berhubungan suami istri, zikir bahkan dalam keadaan di dalam WC itu bisa dilakukan ketika memenuhi syarat. Artinya zikir itu nilainya lebih jauh, lebih tinggi, lebih arjah, lebih tinggi. Ini ulama sepakat, sudah dilakukan riset oleh. Tetapi rata-rata manusia menggampangkan. Nyong wis sholat iki, nyong wis deres Quran iki, aku wis iki apa Pak? Wa afdhalul a'mal as-shalat wa hiya mamnu'atun fi nahwi sulusin nahar. Amal yang paling afdal memang sholat. Betul. Tetapi mamnu'atun fi nahwi sulusin nahar. Tapi hal itu tidak bisa terjadi, tidak bisa terrealisasi ketika di sepertiganya hari nggak bisa. Orang itu nggak orang mungkin terrealisasi seperti hari 24 jam. 8 jam gue sholat kalau iya. 8 jam tuh kalau iya. Sholat subuh sejam, sholat duhur sejam, asar sejam, maghrib sejam, isya sejam, kul 5 jam. Asik loh gitu. Bahkan orang mampu ngisi waktu 24 jam atau sepertelon yang dina bukan besar. Tidak bisa. Bahkan itu adalah abdul-abdulnya ibadah. Ada lagi mimba di sholat di subilatil fangi samsi. Subuh raiso dilakoni nek wis ning sira srengenge. Wa mimba di sholatil asri ilal ghurub. Sholat asar hanya sampai maghrib. Raiso berarti raiso dilakoni. Atau apalagi wasom mamnun ila finahar, atau puasa hanya bisa dilakukan di siang hari, malamnya nggak bisa. Artinya hanya ibadah-ibadah yang memang memiliki standar kualitas tertinggi dalam afdolnya itu masih terbatas. Itu masih terbatas. Zikir tidak terbatas. Zikir tidak terbatas. Inilah awal dulu ketika saya kelas 1 SMP tertarik tadi saya untuk ikut kelas 1. Wa qiraatul Qur'an al-Karim mamnu'atun 'ala sahibil janabah wa dzul mahbubah min sahibil azwal allati tafarraqal qalbu haitsu la yasma'u 'ala qalbu. Maca Quran itu memiliki syarat kriteria orang yang membaca tidak boleh dalam keadaan junub. Enggak boleh. Junub terus maca Quran, dosa jenengan.
Atau bahkan wahyu mahbuban, tidak dikatakan maca Quran yang dalam tingkat disukai sama Allah ketika maca Quran lambene maca ning atine ora maca. La yastami'u wa qalbu. Itu yang seperti itu walidzalika li hurmatil Quran wa jalali wa amma dzikru faqad was'a ta'ala al-amru bihi rahmatan li ibadihi wa minatan 'alaihim. Hal yang notabene itu memiliki kualitas terbaik urusan ibadah, sholat, puasa, maca Quran. Ini setelah apa begini Bu? Sholat sunate, puasa sunate, maca Quran sambung ini. Itu memiliki kapasitas tinggi bagus, itu masih terbatas. Puasa misalnya apa? Ini apa nggak bisa, nggak boleh sama Rasulullah nggak boleh. Karena syaratnya kanjeng Nabi orang puasanya belum nggak boleh. Itu hanya ora usah puasa belum, gue butuh puasanya aku kata Rasul. Puasa aku ya awit mongso fajar sampai terbenamnya matahari. Baru itu silakan sing arep Jumat, sing arep mangan, sing arep tuku sudah goreng. Boleh. Arep bakar jagung. Tapi jagungnya cewek, jagungnya nandur dulu ya jagungnya tanggane, tapi tuku. Tapi zikir sama Allah itu fakut wasa Allah. Allah itu meluaskan urusan zikir karena itu rahmatan wa minatan ibadi, untuk memberikan kasih sayang dan anugerah terbesar untuk umat. Zikir tidak terbatas waktu. Jangan harus makan dulu, wudu sambil berbaring bisa. Jangan sholat, masih sehat kok sambil berbaring. Mungkin mana orang pernah ngambak sekali, nggak bisa. Wong anu umat sending. Sok berbaring. Ini apa isi? Soal. Atau muda lagi kalau bojone maca Quran, lanjut maca Quran, ora iso, enggak bisa. Tapi sedikit kita masih bisa. Wa ma'a dzalika, begitupun begitu, fal mu'natu alaihi qalila. Zikir ongkose sithik. Iki lha proses penting, sing penting gelem no. Liane ongkosnya besar, apalagi naik haji. Naik haji. Iya naik haji. Karena dari Indonesia itu harus naik kapal. Wal kalafatu khafifatun bismati ila ghairi, urusan bahkan tipikal terdesaknya untuk melakukan ibadah nek dipirang antara zikir karo ibadah liyane itu tidak lebih terdesak urusan itu. Tapi nek sholat kudu sholat. Nek zikir sak karepe jenengan. Seangleh jenengan, sekepenake jenengan. Artinya orang kok terus kok ngugemi zikir ora sholat, ngugemi zikir terus ora poso, ngugemi zikir terus ora haji. Semua kan gitu, nggak bisa salah man guru haji. Tidak boleh salah kalau orang haji. Fafadhu dzikri min hadhil haitsiyah, dari arah ini zikir itu ghayyarahu minal amal. Akhirnya amal lain itu terasa tercemburui. Mergo zikir lebih efektif, lebih apa lagi? Pokoknya lebih apa sih? Lebih supaya lebih dari sekarang. Dari arah ini zikir memiliki keutamaan daripada amal-amal yang lain. Makanya ini yang orang ngomong apa-apa memang hingga akhirnya nek ngajine kelabasan akhirnya mesti ana zikir. Memang betul. Sebab boleh ngaji kelabasan.
Mungkin turun aja. Akhirnya orang sholat di terus orang poso sendiri Wah puasa, mama, tapi kan karena itu jelas orang goblok tapi dalil. Ya orang anak memang ada yang seperti itu. Ini mereka bukan kembali maring mau. Seandainya jenengan kon mlebu surga mergo diperintah, mlebu mergo diperintah. Kayak kon salat nek mergo diperintah yo, dilakoni wong mergo diperintah. Nek kepengin ora diperintah salat yang mlebu hari neraka. Mari kuburan. Oh, bisa. Tapi lain ya. Soalnya perintah kuburan. Bahkan menurut bagian riwayat cerita, orang itu kalau kalbunya itu sudah hidup, jalan kubur itu masih berdetak, dan itu banyak cerita-cerita ini. Itu nyata. Orangnya jasadnya udah mati, tapi ketika diperiksa dokter, jantungnya masih berdetak. Bingung. Bulanan aku rawani ngomong akan mati loh, ngomong berdua namanya urip. Si urip. Sedina mana gitu. Si urip berarti lama kurang mati, aja mati Pak. Padahal jasadnya sudah selesai. Tapi yang aneh-aneh, boleh kau sebagai orang usah harus itu. Kalau diperdapat orang, itu aneh-aneh. Tapi dipelajari. Ini kira buatan dipelajari bukan sah. Sebab wong Jawa dua kalimat, weten tersen mergo kulinan. Weten tersen mergo salaran. Wa in kana li ba'diha fadlun 'alaihi min haythiyatil ukhra. Famin khususiyati dzikri khifatul mu'nati fihi ma'afadihi wa anahu yumkinu al-mudawamatu 'alaihi hatta innahu yanbaghi liman yakunu 'ala halatin yukrahu lahu fiha ayatullahu bilasani. Zikir memiliki keutamaan, salah satunya komposnya sithik. Ya komposnya sendiri lah wong gari kontrol. Turun ya gari turun, apa paling ngadeg ya karo ngadeg komposnya sendiri. Di samping itu seandainya lesane bebeh ngomong, awake bebeh nyambut gawe, terus apa meneh? Wis pokoke segala aktivitas sing gedhengi bebeh itu masih bisa berpikir kalbunya masih bisa. Mislal khola wal jima nang jero WC, kamar mandi, atau bahkan dalam keadaan kumpul karo bojone. Kamu jole sana sing zikir, alhamdulillah. Anak-anak kendaraan ini apa? Lesana jomel. Alhamdulillah. Ada hati. Mereka teh bingung dia mau gimana. Ala ya pula adzikrillah biqalbihi. Tetap kalbunya zikir. Kan dari kakola ulama billahi rahimahullah. Begitulah para ulama yang makrifat al-arif billah. Fala tazalu rahimahullah zakiran wa in kunta shani'an wa mukhtalifan wa mulabisan li syai'in min asyhuri dunya. Tetaplah kalian berzikir sekalipun dalam keadaan shani' nyambut gawe, mukhtalifan apalagi itu. Ya pada banyak nyambut gawe, mukhtalif bekerja wa mulabisan li syai'in atau sedang melakukan sesuatu min asyhuri dunya dari segala macam kesibukan dunia. Tetaplah dalam keadaan zikir maring Gusti Allah. Falazimu dzikri ma'adzalik biqalbika wa bilisanika hasbal imkan. Tergantung kemampuan sesuai kondisi. Nek pancen kondisinya harus lesanya mengucapkan, lesanya moni. Wong genah diundang zikir fida. Kayane wis ngaji. Sing penting atine zikir. Bali ora sangoni, udah
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lesane zikir. Memang kondisinya lesane harus zikir. Kok malah habis ngerti ngaji terus dipraktekkan pas undangan zikir video. Waktu itu. Bari sak amplopan dheweke ya matur nuwun. Malah matur nuwun di situ priwe kan wis zikir iki. Kamu yang salah, Blok. Sing zikir kudune lesane kudu. Wa in dzakarta Allah ta'ala fi sirrika wa bihaitsu tasma'u nafsuka faqad asabta wa ahsanta. Nek pancen jenengan mampu zikir di dalam sirmu, urusan sir berarti lawan kata daripada jahar. Nek jahar berarti moni, sir berarti orang moni. Atau sekira kupingnya dewek krung, kupingnya orang krungu sing penting jiwanya ikut mendengar. Itu dilatih. Apa benar-benar jiwaku mendengar aku berzikir? Ternyata tidak. Oh tidak. Nek mampu, fakot absorpta, Pak Hasan. Nek mampu itulah. Nek cara panah itu ketika dilepas dari musuhnya tembus pas nang tengah-tengah. Wah, sangat dan itu yang paling bagus. Qala alaihi wasallam, "Khairu dzikri al-khafi wa khairu rizqi ma yafi." Kata Rasul mengatakan terakhir, sebagus-bagus zikir adalah yang khafi, sebagus-bagus rezeki adalah yang yakfi, yang mencukupi. Jadi kemarin omongan sebaik-baik rezeki adalah yang mencukupi. Dua rezeki dengan dua rezeki. Hari ini dengan tercukupi. Pesan ojo ngedunung. Hari ini jenengan tercukupi mangane iso, anak bojo iso mangan, wis nganggo klambi turun iso turun, habis atus iya ojo ngedunung. Nesuk urusane lika. Sing penting jenengan nyambut gawe bae. Ojo ngasih ngedumel. Nesuk urusane Gusti Allah. Kasihan aku. Dilatih. Tapi lah yang ngasih anak kecemasan ngasih kue anak sing cingkring nang kono. Yo berarti jaganan bang, sono enggak keren. Jaganan setan. Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadur apa khifata wa dunal jahri minal qaul. Zikirlah kalian kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Tuhanmu itu yang mana sebenarnya? Mari dilatih, Tuhanmu itu yang mana? Apakah Tuhan yang selama ini dibela-bela ini kon mangan, kon ulit bagian, kon ulit kedudukan? Apakah itu Tuhan yang dibela? Sebenarnya Tuhanmu itu yang mana? Semampu zikir. Maring Tuhanmu, maring Rabbmu. Tadur JPJ, dalam keadaan JPJ. Wong JPJP niku ora iso nek ora dilatih. Latihannya JPJP kembali sinambunge karo sesuatu yang dikasih sama Allah. Nek mampu hari ini ya Allah alhamdulillah. Aku iso mangan, anak bojo iso mangan, senajan ora pati urip, tapi iso mangan. Aku klambi iso duwe, iso nyuci klambi, iso atus alhamdulillah ya Allah. Besok dalam urusan jeneng. Mampu koyo kowe. Sempurna. Tapi dilatih, kudu dilatih. Nek ora dilatih boten saged, kudu dilatih. Nek dilatih mampu, Kanjeng Nabi kayak gitu. Monitor. Sebab yang diharapkan Rasulullah itu yang begitu. Umatku yang sukses itu yang begitu. Wa in jahada bi dzikri ma'al ikhlas lillahi walam tushawish bisabab dzalika ala musallin wala qari'in bihaitsu lutu alaihi salatu wa qira'atu falabas bil jahri wala mani aminhu bal huwa mustahabun wa mahbubun. Nek jenengan zikir nang tempat umum deleng bisa dizikir nang tempat umum dikira kenceng banget. Ono wong salat dikira yo aja besar kira-kira awak dhewe krungu. Ojo egois. Percaya bisa dizikir temenanan. Ono wong salat nang sandinge jenengan wis ora urusan. Orang maca Quran jenengan yo sing ngalah. Sing penting kan jenengan iso
Zikir. Sedangkan mereka kan bisa begitu. Dengan ngalahi suaranya dipelani. Nah, suara dipelanin gertakannya sing seru. Suara dipelanin gertakannya ora seru-seru ya. Sesuai dol melipat. Masya Allah. Kau ini pun kiki kudu dilatih. Insya Allah terus turun keluar dengan itu bener-bener di bareng-bareng yang tadi kau ngaji. Berarti kau ngerti. Kau ngaji berarti kau ngerti. Dilatih bareng-bareng itu kan musyawarah. Pancen kan itu mangsanya harus tertunduk insya Allah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.